Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini, kita mau bahas sesuatu yang mungkin sering ada di piring makan kita, tapi jarang banget kita pikirin, yaitu industri aquaculture global. Siapa sih raksasanya? Dan gimana mereka ngasih makan dunia? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kelihatannya pertanyaan simpel ya, mungkin kita langsung kebayang nelayan lagi di tengah laut. Tapi kenyataannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Yap, benar banget. Menurut data FAO, lebih dari separuh seafood yang kita makan itu sekarang bukan lagi hasil tangkapan liar loh, tapi hasil budidaya. Ini adalah pergeseran yang gede banget dalam cara kita dapat makanan dari air. Oke, jadi coba kita lupain dulu sejenak gambaran romantis perahu nelayan itu ya, dan kita lihat realitas sebenarnya dari industri budidaya perairan ini. Oke, biar kita semua sepaham, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih aquaculture itu? Gampangnya, ini tuh kayak bertani tapi di dalam air. Jadi ini adalah proses yang terkontrol buat membesarkan ikan, udang, kerang, ya untuk kita makan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih. Sama kayak industri lain, di sini juga ada pemain-pemain raksasa yang menguasai panggung dunia. Siapa aja sih 3 negara teratas dalam perlombaan aquaculture ini? Yuk kita lihat. Dan ini dia juaranya. Wow, angka-angka ini nunjukin sesuatu yang gila sih. China itu bukan cuma mimpin, tapi mereka benar-benar mendominasi dengan skala yang susah dibayangin. India dan Indonesia ngikutin sebagai pemain kelas kakap, tapi lihat deh, jaraknya jauh banget. Coba deh kita resapi dulu angka ini. 65 juta metrik ton. Biar kebayang ya, itu pun setara dengan berat lebih dari 10 piramida Giza. Gila kan? Jumlah sebesar ini benar-benar menempatkan China di level yang beda banget, main di liganya sendiri. Lanjut di posisi kedua, ada India. Dengan proyeksi produksi 9,2 juta metrik ton, India ini jadi kekuatan besar juga di industri ini. Mereka jago banget di budidaya air tawar kayak ikan mas dan nila yang pastinya bikin mereka jadi kontributor penting buat pasokan seafood dunia. Dan yang melengkapi 3 besar, pastinya negara kita, Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, ya wajar banget potensi aquaculture kita itu luar biasa. Angka 7,4 juta metrik ton ini nunjukin betapa pentingnya posisi Indonesia di panggung dunia, apalagi buat produksi komoditas mahal kayak udang dan rumput laut. Oke, sekarang pertanyaan utamanya, kok bisa Cina itu jauh banget di depan? Apa sih rahasianya? Kenapa mereka bisa sedominan itu? Yuk, kita bongkar sama-sama faktor-faktor utamanya. Lihat deh gambar ini. Ini benar-benar nunjukin skala dominasi China dengan jelas banget. Mereka menguasai lebih dari 58% produksi ikan budidaya di seluruh dunia. Artinya apa? Artinya, satu negara ini aja produksinya lebih banyak dari gabungan semua negara lain di bumi. Gila, benar-benar luar biasa. Nah ini dia nih kuncinya. Suksesnya China itu bukan kebetulan ya. Ini tuh hasil dari dukungan pemerintah yang gak main-main selama puluhan tahun. Mereka kasih insentif, bangun infrastruktur, bikin akses lahan jadi gampang. Terus semua itu didukung sama riset ilmiah yang canggih dan rantai pasok yang efisien banget dari A sampai Z. Dan mereka tuh nggak berhenti sampai di situ aja. Setelah jago banget produksi komoditas utama kayak ikan mas dan udang, sekarang fokus China mulai geser. Udah jago soal jumlah, sekarang mereka ngejar kualitas, inovasi di pengelolaan air, dan juga keberlanjutan gimana caranya ngurangin jejak karbon. Ini bukti kalau industri mereka terus berkembang. Oke, setelah kita lihat betapa dominannya China, sekarang yuk kita balik lagi ke rumah, ke Indonesia. Walaupun skalanya nggak sebesar China, peran Indonesia sebagai produsen nomor 3 itu penting banget loh. Bukan cuma buat ekonomi kita, tapi juga buat ketahanan pangan dunia. Kutipan ini ngejelasin dampaknya dengan pas banget. Jadi negara-negara kayak China, India, dan termasuk Indonesia, itu bukan cuma buat nyukupin kebutuhan dalam negeri aja. Mereka itu pemasok utama yang ngegerakin pasar seafood global, yang nilainya miliaran dolar. Jadi, kalau kita lihat semua angka ini, muncul satu pertanyaan yang lebih besar lagi kan? Jelas banget kalau aquaculture ini adalah bagian penting dari jawaban untuk ngasih makan populasi dunia yang makin banyak. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa melakukan semua ini dengan cara yang berkelanjutan? Nah, ini jadi pemikiran buat kita semua.